Tanah Tidung memiliki luas wilayah 4.828 km persegi, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 32 desa. Jumlah penduduk 27.535 jiwa. Kabupaten Tanah Tidung memiliki 2 rumah sakit dan 5 puskesmas, yang terdiri dari: pertama, Rumah Sakit Ahmad Brahim bertipe D yang berada di Desa Tideng Pale, ibu kota dari Tanah Tidung. Kedua, Rumah Sakit Tanjung Kramat bertipe D yang berada di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Lia. Ketiga, Puskesmas Tideng Pale yang berada di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Keempat, Puskesmas Sesayap yang berada di Desa Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap Hilir. Kelima, Puskesmas Kujau yang berada di Desa Kujau, Kecamatan Betayau. Keenam, Puskesmas Murukrian yang berada di Desa Murukrian, Kecamatan Murukrian. Dari keenam rumah sakit dan puskesmas tersebut, Rumah Sakit Ahmad Brahim yang menerapkan sistem BLUD, sementara Rumah Sakit Tanjung Kramat dan puskesmas lainnya sedang melakukan persiapan penerapan sistem BLUD pada tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Nuris Maria. Saat ini saya sedang diamanahi menjadi Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Saat ini saya menjadi peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 KDOD Lembaga Administrasi Negara Plat RI Samarinda. Aksi perubahan saya yang berjudul Penatausahaan Keuangan BLUD secara fleksibel, terintegrasi, dan akuntabel. Berdasarkan LHP BPK nomor 69 dan seterusnya tahun 2023, di mana laporan keuangan BLUD belum dapat tersaji secara mandiri, sehingga perlu diangkat permasalahan ini karena total ekuitas pada BLUD belum dapat ditentukan besaran nilainya karena masih tergabung dengan ekuitas OPD ini. Harapan saya dalam aksi perubahan ini, BLUD dapat menerapkan fleksibilitasnya, mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan, penggunaan pendapatan, serta belanja BLUD. Kemudian untuk laporan keuangannya diharapkan dapat tersaji secara digitalisasi melalui sistem e-BLUD, dan untuk penarikan kas bisa menggunakan BNI Direct, yaitu produk dari Bank BNI dari hasil kerjasama antara BLUD dan Bank Negara Indonesia. Milestone 1. Tahapan 1. Menyampaikan substansi kepada Bupati Kabupaten Tanah Tidung selaku promotor dalam kegiatan aksi perubahan yang dilaksanakan Reformer. Dalam penyampaian substansi aksi perubahan, Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung sangat mendukung kegiatan aksi perubahan tablet. Arahan ini disampaikan di ruang rapat Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Reformer menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Tanah Tidung bahwa Reformer akan membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati yang melibatkan beberapa OPD, yaitu Dinas Kesehatan, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi dan Pembangunan, serta narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tahapan kedua, Reformer melakukan konsultasi kepada mentor dan sekaligus melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan muatan aksi perubahan tentang tablet, di mana manfaat tablet berupa laporan keuangan BLUD Audited 2023, Perkada Keuangan BLUD, Perjanjian Kerjasama dan Laporan Keuangan Semester 1 melalui sistem e-BLUD. Tahapan ketiga, melaksanakan pembentukan tim efektif tablet. Tahapan 4. Rapat pembentukan sekaligus rapat koordinasi bersama tim verifikasi dan rekonsiliasi didampingi oleh Kepala BPKAD yang dilaksanakan di ruang rapat. Dalam arahannya agar tim yang terdiri dari Kepala Bidang Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi agar saling mendukung terutama dalam proses pendampingan kepada pejabat pengelola keuangan BLUD. Tahapan kelima, melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama dengan pejabat keuangan BLUD ke DJPB Perwakilan Kalimantan Utara sebagai bentuk kolaborasi untuk mengatasi permasalahan penatausahaan keuangan BLUD pada hari Kamis tanggal 25 September 2024. Tahapan ke-6.
Reformer menyampaikan pelaksanaan rapat kepada tim penyusun perkada tentang pengelolaan keuangan BLUD sebanyak 2 kali. Tanggal pelaksanaannya pada 28 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024. Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyampaikan tahapan-tahapan proses pengesahan perkada. Milestone 2. Tahapan 1. Reformer. Tim efektif dan pejabat pengelola keuangan BLUD melaksanakan FGD. Reformer menyampaikan penatausahaan keuangan BLUD seharusnya fleksibel, terintegrasi dan akuntabel. FGD ini juga dilanjutkan dengan pendampingan EBLUD melalui Zoom meeting sebagai perkenalan terhadap sistem EBLUD. Tahapan berikutnya coaching klinik dengan narasumber dari BPKP bahwa dalam proses penyusunan perkada harus menuangkan fleksibilitas dari BLUD dalam penatausahaan anggaran dan belanja. Tahapan ketiga. Review rancangan perkada bersama tim penyusun perkada dengan narasumber didampingi oleh akuntan publik dari BPKP Perwakilan Kalimantan Utara. Hasil dari coaching klinik dibahas secara rinci setelah reformer dan tim penyusun melakukan revisi rancangan perkada. Ada beberapa titik yang dibahas tidak hanya mengenai fleksibilitas. Namun pengelolaan keuangan BLUD harus diatur dengan baik, agar tidak terjadi lagi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tahapan 4. Kegiatan pendampingan dan rekonsiliasi laporan keuangan melalui sistem EBLUD. Dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD harus menggunakan EBLUD, agar laporan BLUD transparan, berkualitas, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini, reformer dan tim rekonsiliasi dan verifikasi melakukan pendampingan terkait laporan keuangan seperti yang dituangkan dalam tujuan jangka pendek, yaitu akan menerbitkan laporan keuangan BLUD 2023, audited. Dengan data tersebut, tim dapat menentukan saldo awal yang harus diinput pada EBLUD. Saldo awal tersebut menjadi dasar awal dalam menyajikan laporan keuangan mulai dari laporan realisasi anggaran, LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, LPE dan LAK. Tahapan kelima, pelaksanaan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini PPKD dalam mengelola kas daerah bertanggung jawab dalam hal mengelola kasda. Kas BLUD merupakan salah satu kas daerah. Berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, maka kas daerah tidak boleh dilakukan pemotongan kas daerah. Untuk itu melalui PPKD, BNI dan BLUD membuat perjanjian kerjasama. Milestone 3. Tahapan 1. Permohonan harmonisasi dan melakukan Zoom meeting dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahapan kedua. Permintaan fasilitasi dan permohonan izin penandatanganan perkada oleh PJ Bupati berdasarkan Permendagri Nomor 102, Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah. Tahapan ketiga. Sosialisasi ini dibuka oleh Ibu Evi Har, SSOS selaku Kepala BPKAD sekaligus mentor. Dalam sambutannya diharapkan kepada pejabat pengelola BLUD dapat memedomani perkada ini. Tahapan 4. Usaha keuangan BLUD secara fleksibel atau biasa disingkat dengan KBR. Baik, selanjutnya penandatanganan komitmen Kepala Organisasi Bank Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Milestone 4. Tahapan 1. Rapat monitoring dan evaluasi. Kemudian juga ada penerimaan dari Dinkes 201 juta. Next. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan. Tahapan kedua. Persiapan pengintegrasian laporan keuangan BLUD. Ketika nanti Ahmad Brahim sudah melakukan membenahi laporan keuangannya, kita bersama-sama membantu teman-teman yang akan menjadi calon BLUD. Tahapan ketiga. Tahapan ini merupakan penerapan BNI Direct dalam penatausahaan belanja BLUD dan cash management. Kami menunggu aksi perubahan Ibu Nur Ismania yang berjudul KBR. KBR fleksibel, terintegrasi, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ibrahim Ali, Bupati Kabupaten Tanah Tidung, sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan
Blut secara fleksibel, terintegrasi dan akuntabel atau disingkat dengan tablet. Tablet Kabupaten Tanah Tidung merupakan inovasi. Saya Haji Datuk Iqro Ramadan, Esos MSI, PJS Bupati Tanah Tidung, sangat mendukung inovasi aksi perubahan yang berjudul tablet atau penata usahaan keuangan Blut secara fleksibel, terintegrasi dan akuntabel oleh Nur Ismariah, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Tanah Tidung. Saya berkomitmen untuk terus mendukung implementasi dan keberlanjutan aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini, Blut sekarang dan Blut yang akan terbentuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Blut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel, responsif, dan akuntabel. Pelaksana tugas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung sangat mendukung inovasi aksi perubahan. Semoga dengan inovasi aksi perubahan ini, pengelolaan keuangan Blut dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, handal, dan akuntabel. Sangat mendukung inovasi dan aksi perubahan yang berjudul tablet atau penata usahaan keuangan BLUD secara fleksibel, terintegrasi, dan akuntabel oleh Nur Ismariah, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Tanah Tidung. Kami berkomitmen untuk terus mendukung implementasi dan keberlanjutan aksi perubahan ini. Dan kami sangat butuh itu karena saat ini kami lagi membutuhkan persiapan pelaksanaan BLUD, Puskesmas dan Rumah Sakit Tanjung Kramat. Semoga dengan inovasi aksi perubahan ini, BLUD mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pengadaan barang jasa, tentunya sesuai dengan peraturan kepada daerah. Sangat mendukung inovasi aksi perubahan yang berjudul tablet atau penata usahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara fleksibel, terintegrasi, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk harus mendukung implementasi dan keberlanjutan aksi perubahan ini. Dalam hal ini saya memberikan testimoni, yaitu mengapresiasi positif atas aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Nur Ismariah, Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Tanah Tidung. Semoga dengan inovasi ini, aksi perubahan ini, pengelolaan keuangan Blut dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, handal, dan akuntabel. Semoga dengan inovasi aksi perubahan ini, cash management yang ada di BLUD melalui BNI Direct akan menjadi lebih baik, serta perjanjian kerjasama antara BNI dengan BLUD dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, handal, dan akuntabel. Semoga dengan inovasi aksi perubahan ini memberikan kemudahan kepada Blut dalam melakukan penatausahaan belanja, pendapatan, dan pelaporan, tentunya melalui sistem e-Blut. Saya sangat mendukung inovasi aksi perubahan yang berjudul tablet, yaitu penatausahaan keuangan BLUD secara fleksibel, terintegrasi, dan akuntabel. Oleh Nur Ismariah, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Tanah Tidung. Saya berkomitmen untuk terus mendukung implementasi dan berkelanjutan aksi perubahan ini. Semoga dengan aksi perubahan ini, BLUD dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel serta melaksanakan penatausahaan keuangan BLUD yang tertib, efektif, dan efisien. Naik pesawat jet jauh sampai ke hulu. Mari bersama tablet memajukan KTT lebih maju. Sungguh banyak ikan berenang, hati greget ingin kutangkap. Kami mendukung dengan senang adanya tablet, Blut jadi mantap. Ke Pasar Imbayut naik pesawat jet, sukseskan Blut bersama tablet. Aladin terbangkan karpet, membawa belut sampai ke hulu. Saya senang adanya tablet, bersama Blut bisa lebih maju.